Baik, saudara, kita lanjutkan lagi Sapa Redaksi On Location. Nah, sekarang saya mengunjungi rumah sakit Wangayo yang ada di Denpasar, yang pada saat korban awal si N ini ditangani. Nah, saya sekarang berjumpa atau akan ngobrol-ngobrol bersama psikolog klinis dari Rumah Sakit Wangayo Denpasar yang memang mendampingi dari proses awal boleh dikatakan. Gitu ya, Mbak Nenang ya? Iya. Salam sehat Mbak Nenang? Salam sehat. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya bersama Sapa Redaksi On Location di Kompas TV. Nah, kita langsung Mbak Nenang. Jadi korban N boleh kita katakan, adik kita ini, ya, kan memang dirujuk ke Rumah Sakit Wangayo. Nah, mungkin bisa cerita kronologis sedikit pada waktu yang bersangkutan hadir, kemudian kapan psikologis yang mulai dilakukan kepada bersangkutan? Oke. Ketika korban N datang pertama kali, ditangani di unit gawat darurat. Jadi ditangani secara fisik dulu, yang hal-hal yang urgent perlu ditanganin. Yang kemudian disepakati oleh tim dokter di UGD untuk mendapati pelayanan rawat inap. Waktu itu di ruang beligis di ruang di ruang kaswari. Kapan mereka datang itu, Pak? Sekitar hari Siang, sore? malam hari. Oh, malam hari. Dan keesokan harinya kami mendapat instruksi untuk turut serta dari psikolog untuk mendampingi korban N dalam pendampingan psikologisnya tentunya. Oke, nah ini kan menarik. Jadi apa yang dilihat pada waktu pertama kali si adik kita ini datang, kemudian secara psikologis apa yang terekam pada waktu pertama ya? Mana Mbak Nina? Yang menariknya justru di hari pertama saya bertemu korban N ini tidak terlihat adanya tanda-tanda trauma. Oh ya? Dengan sangat tegar dia mengatakan bahwa aku nggak nangis ya, aku kuat ya, aku nggak nangis ya. Oh. Yang mungkin kalau kita awam melihatnya bahwa dia memang nggak mengalami apapun gitu. Tapi ternyata setelah di asesmen beberapa kali, rupanya kata-kata itu adalah kata-kata yang sering dipapar ya oleh ibunya, bahwa kalau semakin dia nangis, mungkin ya, semakin dia nangis akan semakin mendapatkan penyiksaan atau semakin mendapat kekerasan gitu. Oke, jadi dia depend karena takut tadi. Jadi itu akhirnya kebiasaan. Jadi akhirnya kalau ditanya, aku nggak apa-apa, aku nggak masalah gitu. Padahal jadi bukan hal yang dialami sebenarnya gitu, tapi perlindungan supaya tidak semakin mendapatkan kekerasan. Oh gitu. Baik. Nah kemudian bagaimana asesmen yang dilakukan? Akhirnya kita mengetahui, akhirnya kan ini beranjak terus ya. Baru diketahui. Nah secara psikologis gimana Mbak Nina? Ya tentunya di awal karena si korban N ini merupakan anak-anak, pendekatan kami tentunya pendekatan secara personal dulu ya, bina report dulu. Waktu itu kami menggunakan media boneka sih untuk menggali, jadi bermain peran ya, dan dia memang indikasi tema-tema tentang kekerasan itu terlihat jelas gitu. Jadi tema tentang rambut, tema tentang gigi, tema tentang organ seksualnya dia blocking dengan jawaban nggak mau, nggak tahu, atau ada deh gitu. Oke. Nah kalau waktu sebelum ini kan secara fisik kan kelihatan nih Mbak Nina. Secara fisik apa yang kita lihat dia ada trauma-trauma apa di dalam tubuh dia? Oke, waktu itu kalau nggak salah sempat juga di media sosial memang sudah tersebar ya kondisi korban N ini secara fisik. Yang saya lihat rambutnya dipotong secara acak, jadi apa ya bahasa Indonesia yang benarnya cublak-cablik gitu mungkin ya. Nggak beraturan. Jadi tidak beraturan gitu ya. Kemudian ada beberapa luka lebam di wajah, kemudian juga beberapa bekas sundut rokok itu, dan juga ya tentu yang tidak bisa ditutupi ya luka yang ada di bagian pahanya yang patah itu. Gitu. Dan di hari yang kedua itu baru kami mendapati laporan dari observasi ayah kandungnya bahwa korban N ini mengalami gelisah ketika tidur. Dan ketika pagi dia memang menceritakan, dia manggil tante semalam aku mimpi buruk. Ya, dan itu yang menjadi catatan kami bahwa memang untuk korban anak-anak kita nggak bisa lihat bahwa dia ceria kemudian dia nggak apa-apa gitu loh. Setelah digali dengan cerita, dipancing dengan beberapa teknik gitu, kata-kata yang tersembunyi itu yang justru menjadi petunjuk utama gitu. Oke. Terus apa akhirnya kita ternyata dia sedalam itu penderitaan dia, ada tanda kutip ya. Gimana Mbak Nina? Apa yang dia rasakan tuh apa? Secara psikologis apa yang terluka? Ya, yang kalau dari segi
bahasa tubuh ya. Yang pertama dia tidak mau melepaskan genggaman tangan. Oke. Wanita dewasa mungkin ya. Karena saya waktu itu figur sebagai wanita dewasa, jadi dia nggak memperbolehkan untuk untuk pergi gitu. Kemudian di sisi lain juga kegelisahan ketika ayahnya misalnya pergi untuk sebentar, misalkan ke toilet atau kemana, dia gelisah gitu. Ya, jadi apa ya? Rasa aman dan nyamannya itu hilang kalau dia berpisah gitu ya dengan orang yang lebih dewasa. Ada problem rupanya. Oh, gitu. Nah, kalau sekarang perkembangannya bagaimana nih ini si anak ini? Terakhir kami bertemu pada saat dia kontrol, dan saat itu jumlah orang yang ada di ruangan itu tentu banyak. Karena satu mungkin keingintahuan siapa sih ini korban, kemudian dari beberapa pihak yang ingin bersimpati kepada Naya, kepada korban N. Jadi hal itu mungkin membawa sedikit rasa nggak nyaman ya, karena pertanyaan yang berulang-ulang. Kemudian kaki yang digigit, tentu ruang geraknya seorang anak-anak kan pengen lari, pengen main dan sebagainya, sementara dia hanya bisa berbaring. Dan di sisi lain mungkin dia baru bisa mencerna ya, saya sedang mengalami apa sih ini sebenarnya gitu. Baik, jadi kalau melihat secara hasil dari treatment kemudian melihat asesmennya, jadi anak ini sebetulnya sudah lama ketahuan dia ada penderitaan itu atau seperti apa? Ya, kalau melihat dari cara dia mempertahankan diri yang saya sebutkan di awal tadi, tentu itu sudah menjadi suatu pola ya, bahwa semakin saya, kan anak-anak itu mempelajari formula ya, sama kayak kita waktu kecil kalau ada tamu minta duitnya pas ada tamu aja karena pasti dikasih kan gitu. Jadi sama, si korban ini pasti juga sudah mempelajari polanya, cari aman, cari supaya saya terlindungin, saya harus baik-baik aja, saya harus bersikap baik gitu. Menipu diri dia sendiri tanpa dia sadari. Oke. Lalu kemudian mereka menceritakan juga, si adik ini menceritakan juga hubungan dengan anaknya, dengan ibunya nggak salah ya, atau dengan ayahnya. Dapat record juga di sana? Masih blocking. Jadi kami masih menggalinya itu sangat hati-hati dan sangat terbatas sekali, karena memang satu kendala kami adalah adanya beberapa orang kan yang ada di sekitar itu, entah misalnya si ayahnya mengajak kerabatnya untuk ikut menjaga, mungkin dia juga nggak nyaman di situ. Jadi kesempatan untuk berdua itu memang masih sesuatu hal yang kami harapkan sih untuk bisa bicara sama korban N. Kalau melihat dia kan tinggal bersama dengan ibunya ya, ibu dan teman ibunya itu kan. Ada hubungan yang tidak baik kalau kita lihat kan, ada batas. Itu dari keluarga lain ada yang dekat dengan dia, yang bikin dia nyaman di luar dari orang dua yang sekarang tersangka ini? Ya, sepertinya ada kerabat yang seperti sepupunya, seorang perempuan yang saya juga punya kontaknya untuk saling bertukar informasi. Dewasa. Dan ada satu statementnya korban N yang mengatakan bahwa di rumah aku nggak ada teman main. Bisa jadi memang kebutuhan untuk interaksinya kurang juga seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau Mbak Nina, kalau kita melihat dari trauma secara psikis yang dia rasakan, ini bagaimana nanti kita apa yang harus dilakukan kepada si anak ini ya, supaya kan ini kan masih di bawah 5 tahun nggak salah, kan luar biasa, masih kecil sekali gitu ya. Iya, untuk menegakkan diagnosa dan memprogram terapi apa yang nantinya akan tepat bagi korban N, tentu perlu asesmen yang panjang gitu. Karena gejala-gejala atau simptom-simptom yang muncul kan datang lagi baru kelihatan lagi gitu. Salah satunya adalah seperti yang saya bilang tadi, di awal ceria, tapi kemudian di hari kedua baru ada keluhan tidur. Bahkan ketika dia kontrol kemarin sudah mulai berteriak-teriak. Oh ya? Artinya seseorang itu sudah mengalami gangguan emosional kan. Nah itu kalau misalkan tidak mendapat penanganan yang konsisten, ya bisa jadi berkembang menjadi PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder, yang akan nanti ketika dia remaja atau dewasa menjadi satu masalah kesehatan mental yang baru lagi. Oh gitu ya? Gitu. Waduh, jadi ini memang panjang, jadi harus ada pendampingan yang serius. Tentunya. Yang harus dibuat sama saya. Tapi kalau kondisi sekarang terakhir, si adik kita ini kondisi secara psikologis dan fisikalinya seperti apa? Kan ini udah hampir 3 minggu ya proses perawatan. Ya kami baru ketemu
kemarin aja waktu kontrol itu belum ada home visit Oh, ke rumahnya. oh ini adik ini sekarang sudah di rumah Iya. ya, oke. Jadi kontrol obat jalan istilahnya. Ya. Oke. Tapi secara hasil visit kemarin waktu Ya, sudah ada gangguan emosional karena gelisah, kemudian juga tantrum ya. oh gitu ya. Bisa jadi ya karena suasana yang sempit di ruang perawatan, kemudian ada banyaknya orang juga mungkin yang ya kan juga di rumah sakit ada pelayanan yang mungkin nggak memungkinkan untuk pasien lain tidak mendapat pelayanan. Jadi mungkin hal-hal seperti itu dan pertanyaan yang berulang-ulang mungkin. Oke. Oke. Baik, mungkin Mbak Nena terakhir pesan apa misalnya yang bisa kita sampaikan bila kita punya adik atau yang menjadi korban mirip-mirip seperti ini. Apa yang harus peran kita seperti apa? Ya, yang pertama kita tentunya harus punya kepekaan ya terhadap lingkungan kita. Misalnya nih, kalau kita melihat tetangga, ponakan, adik atau siapapun di sekitar kita itu yang punya tiba-tiba luka lebam yang banyak atau menjadi pendiam atau menjadi sangat ceria gitu seperti yang tadi gejala korban N itu. Dan kemudian kita jangan sampai mengabaikan atau tidak memvalidasi apa yang menjadi keluhannya mereka. Misalnya, aku dicolek sama Om A, jangan ngomong gitu. Nggak boleh, kita percaya dulu karena biasanya bagi anak-anak itu sulit berfantasi untuk hal yang jauh begitu. Kita percaya dulu dan terima dulu tanggapannya. Perkara itu benar atau enggak kan nanti gitu. Berjalan kita gali pelan-pelan. Betul. Yang penting ada keberanian, keterbukaan dari anak ya. Dan jangan lupa bekali informasi kepada anak sesuai dengan umurnya untuk menjaga organ-organ penting dalam tubuhnya. Baik, terima kasih Mbak Nena atas waktunya bersama Kompas TV. Selamat bertugas lagi. Salam sehat selalu ya. Salam sehat. Baik, saudara, jangan kemana. Setelah ini saya akan berbincang juga dengan psikolog juga terkait dengan mungkin keluarga, peran ayah, peran ibu, atau aku sedikit mendalami juga tentunya nanti mengapa orang tua kandung sendiri kok berani tega melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Question setelah yang satu ini.